Pencairan uang pengganti masih terus dilakukan pada ribuan warga yang harus direlokasi. Sementara masih banyak warga yang menolak dengan adanya pembangunan Waduk Jati Gede ini. Fazila Hairunisa akan menyampaikan informasi selengkapnya. Fazila, sejauh ini bagaimana tahapan pembangunan dari Waduk Jati Gede dan bagaimana tahapan pencairan dana pengganti bagi warga? Pembangunan proyek Waduk Jati Gede ini sudah memasuki tahap akhir, namun masih terganjal masalah-masalah sosial seperti penanganan pencairan atau uang santunan yang belum selesai. Dan hingga kini pembagian uang santunan masih terus berlangsung, di mana akan dibagikan kepada warga-warga yang terkena dampak relokasi akibat pembangunan waduk ini. Dalam pembagian uang ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori A dan kategori B. Untuk kategori A, santunan yang diberikan sebesar Rp122 juta, yaitu pembebasan lahan yang sudah ditempati dari tahun 1984 hingga tahun 1986. Sedangkan kategori B sebesar Rp29 juta, yaitu pecahan kartu keluarga dan yang mendapatkan pembebasan lahan dari tahun 1994 hingga tahun 2009. Rencananya pencairan ini akan selesai dalam waktu 15 hari hingga tanggal 15 Agustus mendatang. Bahkan ada seorang warga yang sudah menempati dari tahun 1984 sampai sekarang belum dibayar juga. Ini hanya mendapatkan ganti rugi pecahan kartu keluarga sebesar Rp29 juta. Dan hingga kini masih ada sekitar 11.000 warga yang masih belum dibayarkan uang ganti rugi. Namun hingga kini dampak sosial dari pembangunan Waduk Jati Gede ini masih menjadi masalah. Pasalnya masih banyak warga yang belum setuju terhadap pembangunan waduk ini. Dan di kawasan ini juga terdapat situs bersejarah yang dianggap penting bagi masyarakat sekitar. Dan para tokoh agama dan pemangku adat serta budayawan yang berasal dari Sumedang pada siang tadi melakukan ritual keagamaan, yaitu dengan melakukan doa bersama dan meminta agar pengenangan Waduk Jati Gede dapat dibatalkan karena mereka merasa situs-situs bersejarah yang ada di kawasan waduk ini, yaitu sejumlah 33 situs, sebagai kekayaan yang tidak dapat digantikan. Dan saat ini sudah bersama saya Bapak Airlangga, yaitu selaku Kepala SNVT Pembangunan Waduk Jati Gede. Pak, sebenarnya sudah berapa persen sih Pak kesiapan dari Waduk Jati Gede ini sendiri? Pembangunan Waduk Jati Gede ini yang sudah dimulai sejak tahun 2008 saat ini sudah mencapai progres 99,75%. Sehingga kita sekarang masih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya finishing. Apa aja tuh Pak yang finishing tadi? Seperti bisa kita saksikan di belakang kita, pembersihan calon daerah genangan, kemudian persiapan untuk mengadakan konstruksi plugging yang ada di dalam terowongan pengelak. Boleh dijelasin Pak, mungkin plugging itu? Plugging itu adalah suatu konstruksi beton yang akan kita manfaatkan sebagai penyumbat dari terowongan pengelak. Setelah pintu pengelak nanti ditutup, kita buat plugging itu di dalam terowongan pengelak sehingga sifatnya permanen. Kalau sumber air ini sendiri Pak yang akan diisi di waduk ini, sumbernya dari mana Pak? Waduk Jati Gede ini membendung Sungai Cimanuk yang berhulu di daerah Garut ya. Jadi sungainya Sungai Cimanuk, sumber airnya dari Sungai Cimanuk. Pak, ini kan masih ada beberapa pro kontra Pak dari masyarakat, karena kan ini berhubungan dengan situs sejarah dan juga banyak masyarakat yang ada di sekitar di sini yang akan merasakan dampaknya. Sebenarnya seberapa penting Pak Waduk Jati Gede ini untuk kehidupan masyarakat? Waduk Jati Gede ini membawa beberapa manfaat ya. Pertama, yang sesuai dengan tugas fungsi utama dari Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yaitu penyediaan air irigasi untuk mengairi daerah irigasi seluas 90.000 hektar di daerah rentang di hilir ya. Kemudian yang kedua adalah ada juga potensi di sini pembangkit listrik tenaga air sebesar 110 MW yang sedang juga dikerjakan oleh teman-teman dari PLN. Kemudian yang ketiga, penyediaan air baku 3,5 liter per detik, itu nanti akan melayani 3,5 liter meter kubik per detik. Nanti akan melayani daerah Indramayu, Cirebon, Majalengka, dan Sumedang. Kemudian yang terakhir, dengan adanya tampungan sebesar 1 miliar kubik di daerah hulu, tentunya akan mengurangi dampak banjir di daerah hilir. Selain itu, apa lagi Pak yang masih harus diselain? Kan ini kan tinggal sosial, berarti tinggal finishing gitu aja ya Pak ya? Ya, kalau dari sisi teknis konstruksi kami tinggal finishing aja. Baik, terima kasih Bapak Ari. Ya, itu tadi informasi yang diberikan oleh Pak Airlangga terkait dengan teknik atau proses pembangunan Waduk Jati Gede. Gilang. Baik, Fazila, terima kasih untuk laporan Anda. Fazila Hairunisa melaporkan langsung dari Sumedang, Jawa Barat.